Oke, ini jadi mobil kebakar yang pernah terjadi di Pol. Nah, jadi infonya mobil ini kebakar karena rumput kering. Nah, jadi dari bawah waktu ngidupin kemungkinan dia panas, mesinnya bawah atau knalpot rumputnya kering. Nah, akhirnya terpecik api. Nah, karena ini rusaknya bukan dari depan, ini bukan dari mesin tapi di belakangnya. Nah, nanti kita ulas kan bagaimana caranya atau tips supaya mobil tidak terjadi kebakaran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah, terima kasih sudah mau menonton channel kita. Hari ini saya mau sharing. Jadi setelah video-video sebelumnya banyak jualan atau teman-teman mau jualan, kita fasilitasin. Kita buat videonya ala kadarnya karena memang terus terang memang kita bukan YouTuber seperti yang profesional, tapi kita hanya hanya berbagi informasi supaya teman-teman tidak salah memilih pembelian unit ekstraksi atau unit-unit bekas. Jadi itu pun belum tentu juga benar, karena itu menurut kita, belum tentu menurut orang lain. Tapi nggak apa-apa, namanya kita berbagi ilmu, itu nggak ada masalah. Nah, hari ini saya mau kasih pengalaman nih. Jadi pengalaman kita tentang mobil kebakaran. Nah, tadi video sebelumnya kan ada tuh mobil kebakaran. Nah, kita mau kasih share ke teman-teman, ke pemirsa semua, kenapa mobil bisa terbakar. Nah, penyebabnya apa gitu. Nanti pencegahannya juga bagaimana. Nah, saya coba rangkum sedikit dari teman-teman mekanik, dari rekan-rekan yang di lapangan, itu penyebabnya apa. Jadi udah saya rangkum di sini 5 penyebab kebakaran mobil. Nah, jadi langsung aja. Jadi teman-teman yang punya mobil, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin harus tahu ada 5 komponen penting yang harus teman-teman perhatiin, yang harus kita semua perhatiin. Jangan sampai kita lalai ke komponen ini tapi ternyata terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi yang pertama kali penyebab kebakaran mobil itu bensin. Jadi bensin itu faktor pertama penyebab mobil kebakaran. Nah, bensin itu apa faktornya? Jadi faktornya banyak. Jadi bensin itu faktornya misalnya, jadi bisa cek misalnya di selang bensin itu bocor atau tidak, udah regas atau tidak. Jadi itu dicek. Yang kedua, bisa juga dari tangki bensin. Tangki bensinnya keropos atau tidak, udah bocor atau tidak. Jadi itu yang paling penting dulu dari mobilnya. Jadi mobilnya secara sirkulasi bensinnya udah masih bagus apa enggak. Jadi itu silahkan dicek berkala atau langsung lihat unitnya, dicek unitnya. Bau ada tetesan apa enggak. Nah, kalau ada tetesan segera perbaiki. Jangan sampai terjadi hal yang nanti tidak kita inginkan. Nah, itu yang pertama, bensin. Yang kedua, yang paling banyak juga adalah karena konsleting listrik. Nah, jadi konsleting listrik ini memberikan kontribusi yang lumayan banyak juga nih setelah dibanding bensin tadi yang pertama. Nah, cara mengetahui konsleting listrik itu rusak itu bagaimana? Ya susah-susah gampang. Yang pasti teman-teman harus memperhatikan spek arus. Jadi listriknya itu kalau kata mekanik itu misalnya kalau 1 ampere ya digunainnya 1 ampere. Jadi jangan misalnya pakai aksesoris berlebihan. Nah, salah satu faktor atau salah satu indikasi yang gampang dilihat adalah suka adanya sekring ya. Sekring itu suka putus. Nah, itu salah satu faktor
atau indikasi bahwa kelistrikannya ada yang tidak normal gitu. Jadi itu konsleting listrik itu salah satunya itu. Dan yang terpenting itu lihat kabel, jadi ada yang terbuka atau tidak. Beli lakban hitam atau apapun itu, bungkus semua kabel-kabel yang tidak rapi, dirapihkan. Jadi itu yang kedua. Jadi konsleting listrik, kabel-kabel kelistrikan itu yang menyebabkan kebakaran. Yang ketiga adalah kebocoran oli, atau mungkin di ruang kabin, di ruang mesin itu ada oli, ada power, ada minyak power steering, wah ada 3 kalau nggak salah. Nah itu agak berbahaya tuh. Ketika itu bocor, ruang mesin panas, itu bisa jadi bahan bakar. Jadi jangan salah, oli itu ketika dia keluar dari ruang bakar oli itu keluar, dia bisa jadi bahan bakar ketika dia ketemu panas yang berlebihan. Apalagi nanti di ruang bakar itu ada plastik, ada apa, nah, itu yang berbahaya. Jadi cepat-cepat perbaikin kalau ada oli atau apapun itu di ruang mesin rembes. Atau anggaplah misalnya kita agak lama perbaikin, dibersihin. Jadi ya bersihin secara berkala, paling enggak kemana-mana lah itu tetesannya. Yang keempat adalah ruang mesin yang terlalu panas. Nah, jadi ini juga bisa menyebabkan kebakaran. Nah, maksudnya apa ruang mesin terlalu panas? Misalnya di ruang mesin itu panas banget nih, itu akan menyebabkan kesemuanya panas. Nah, contoh misalnya knalpot, katalis atau apapun itu, ketika dia panas itu membuat ruang mesin itu berlebihan. Jadi apapun yang ada di dalam ruang mesin ketika itu mesin terlalu panas, itu dia akan kebakaran. Nah, jadi menyebabkan kebakaran. Kasus di kita yang tadi videonya itu kasusnya hampir sama seperti itu. Jadi mesinnya panas, habis itu parkirnya juga di bawah rumput-rumput kering, terpiculah itu percikan itu. Nah, jadi saking panasnya di ruang mesin knalpot, akhirnya terbakar. Itu menurut salah satu mekanik. Jadi ini hati-hati ruang mesin juga. Ini sekaligus jangan sampai kita sampai turun mesin. Jadi kalau ruang mesinnya normal kan mobil juga performanya bagus. Nah, yang kelima adalah human error. Jadi human error itu faktor yang termasuk banyak juga. Contoh kebakaran di pom bensin. Jadi waktu ngisi main handphone atau tidak dimatikan mesin. Terus yang kejadian kita itu misalnya parkir di bawahnya itu tempat sampah atau di bawahnya ada rumput-rumput kering, itu agak berbahaya juga tuh. Hati-hati. Jadi teman-teman pemirsa semua, itu 5 penyebab yang harus kita waspadai. 1 adalah bensin, 2 konsleting listrik, 3 kebocoran oli dan lain-lain, 4 ruang mesinnya terlalu panas, yang 5 adalah kelalaian dari kita sendiri. Nah, pencegahannya gimana? Ya pencegahannya sama aja sebenarnya. Cek kabelnya, cek bensin segala macem, kelayakan kabel, terus perbaiki kebocoran yang tadi itu. Nah, sama hati-hati kalau kita di jalan. Jadi parkir nggak sembarangan, jangan sampai lalai lah yang sepele-sepele. Jadi itu 5 faktor yang harus kita perhatiin kalau kita punya mobil. Apalagi yang punya mobil-mobil di atas 10 tahun, itu lebih hati-hati lagi. Karena secara umur dia sudah tua. Jadi sudah banyak yang regas lah kalau kata plastik segala macam. Jadi itu teman-teman, mudah-mudahan nanti ininya slide-nya kita masukin ke YouTube juga supaya kita bisa baca juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Memang ini saya kebetulan hanya sharing aja karena background saya juga bukan di mekanik, tapi ini dari teman-teman mekanik. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.